Anda coba lihat mindset itu akan mempengaruhi sebesar apa kehidupan Anda selanjutnya. Yesus adalah jawaban. Hari ini kita akan bicara tentang mindset. Mengapa mindset atau pola pikir itu begitu penting? Kalau mindset seseorang salah, apakah kehidupannya akan salah? Seberapa jauh mindset itu bisa diubah? Apakah bisa tetap dalam keadaan seperti itu? Ataukah justru pola pikir orang bisa berkembang? Mindsetnya bisa berubah, saudara. Dan bagaimana caranya supaya mindset ini bisa berubah? Apakah dengan mindset yang berubah mempengaruhi masa depan juga Anda maka akan lebih baik? Nah, hari ini kita akan bicarakan bersama-sama tentang mindset, saudara. Dan mari kita lihat firman Tuhan, Amsal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang 11. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, kepandaian, ini berbicara dalam satu rangkum, yaitu akan mempengaruhi mindset, pola pikir Anda. Anda coba lihat mindset itu akan mempengaruhi sebesar apa kehidupan Anda selanjutnya. Pengaruhnya terhadap keberhasilan saudara seperti apa? Nah, keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh mindsetnya, pola pikirnya. Bahkan masa depan seseorang itu ditentukan oleh pola pikirnya juga, mindsetnya. Gambaran masa depannya itu bukan sesuatu yang tanpa wujud, tapi diwujudkan lewat mindsetnya, saudara. Bukan juga sebuah spekulasi atau sebuah mudah-mudahan atau perjalanan yang kita tidak kenal. Gambaran masa depan kita adalah bisa kita analisakan sekarang dengan cara pola pikir kita. Sebagaimana saudara ingin berpikir, demikianlah ia. Demikian firman Tuhan bunyi Amsal pasal 23 ayat yang ke-7. Sebagaimana orang berpikir tentang dirinya, demikianlah ia. Ini terjemahan dari King James-nya, saudara. Jadi pola pikir saudara, cara saudara melihat dirimu saat ini dan hari depan, itu menentukan cara Anda berpikir. Kalau Anda ingin berhasil, maka cara pikir Anda harus berhasil. Kalau cara pikir Anda buruk tentang dirimu, tentang masa depanmu, maka yang terjadi adalah hal yang buruk, hal yang negatif. Artinya kesuksesan atau tidaknya seseorang itu dilihat dari cara pola pikirnya. Jadi untuk memprediksi masa depan seseorang itu bukan dilihat dari seberapa IQ-nya atau kecerdasan seseorang, tapi lihat dari cara mindsetnya. Nah, mindset kita apakah tetap stagnan seperti itu? Ataukah mindset kita, pola pikir kita bisa berkembang? Ternyata pola pikir seseorang bisa berkembang, bisa berubah. Nah, pentingnya untuk Anda dimentoring oleh seseorang yang punya hidup dengan iman. Karena begitu Anda melihat seseorang dan Anda berdiskusi, berdampingan dengan orang-orang yang beriman, maka Anda juga akan timbul imannya. Bahkan Anda juga akan diberkati seperti dia. Itu terjadi pada Lot. Firman Tuhan berkata Lot diberkati oleh karena Abraham. Itu juga terlihat dari orang-orang di Gua Adulam, 400 orang, yang dimana mereka adalah orang-orang buangan. Tetapi ketika Daud ada di tengah-tengah mereka, mindsetnya berubah dari orang yang gagal kemudian menjadi prajurit-prajurit yang bersama-sama dengan Daud. Dan mereka berubah dari orang yang gagal, dari orang yang malas, dari orang yang hopeless, dari orang yang punya banyak utang menjadi prajurit-prajurit, bahkan panglima-panglima yang gagah perkasa. Jadi ternyata bahwa
masa depan orang bisa berubah bergantung dari mindset atau pola pikir. Dan itu sangat perlu untuk komunitas yang baik. Saya berharap Anda menemukan gereja atau komunitas yang baik untuk Anda bisa bertumbuh imanmu secara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anda tentu ada pertanyaan bahwa hidup di dalam dunia ini tidak mudah, Pak. Tidak semudah yang kita dengar atau kita baca atau kita lihat dari orang. Ya, justru keadaan hidup yang tidak mudah ini, kita menyadari satu hal, bahwa kita memerlukan firman yang menguatkan kita, yang memberi kita arahan, yang menuntun hidup kita, dan kita perlu mengandalkan Tuhan. Sekalipun dia tidak terlihat, tapi pekerjaannya itu sungguh-sungguh nyata, saudara. Jadi penting untuk saudara mengembangkan pola pikir, mengembangkan diri saudara. Dan orang-orang seperti ini, maka dia akan bisa berharap masa depannya adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, orang yang bisa mengembangkan pola pikirnya kemungkinan selalu menemukan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan. Dan ini perlu dilatih. Perlu dilatih, saudara. Untuk orang bisa punya daya juang, punya pola pikir yang bisa luas, siap untuk menerima tantangan. Nah, pola pikir Anda jangan stagnan, jangan dipakem pada satu bagian. Pokoknya prinsip saya seperti ini. Saudara, kadang-kadang prinsip kita itu yang prinsip manusia ya, kadang-kadang itu bisa salah pada situasi yang lain, saudara. Dan kalau Anda berpegang pada hal itu yang membuat Anda tidak bisa berkembang, saudara. Orang yang hanya sekedar tahu akan hitung-hitungan, taat akan prinsip-prinsip, dan dia tidak mudah menyerah pada prinsip itu, kadang-kadang dia sulit untuk terbuka atau mencari alternatif yang lain. Cocoknya orang-orang yang seperti itu bukan menjadi pemimpin, tapi dia menjadi followers kalau seperti sekarang ini. Nah, saya ingin menceritakan dengan sebuah cerita di tengah-tengah ketika kita kuliah dulu, yaitu mahasiswa yang nilainya A, kebanyakan itu mereka menjadi peneliti atau dosen. Tapi mahasiswa dengan nilai B, kebanyakan mereka menjadi manajer atau kepala marketing. Tapi ajaibnya adalah mahasiswa dengan nilai C, kebanyakan menjadi pemilik perusahaan sendiri. Mengapa kadang-kadang lelucon ini menjadi kenyataan, saudara? Nah, inilah yang dikatakan pola pikir. Mahasiswa dengan nilai A tidak mudah berubah. Selalu dia ingin berjalan dengan teori yang dia pegang. Polanya mesti seperti ini, mainstreamnya mesti seperti itu. Makanya kebanyakan mereka berakhir menjadi dosen ataukah pengajar, saudara. Karena seringkali kalau di dalam kehidupan, dalam bisnis, Anda mesti berkembang di dalam pola itu. Anda mesti berkembang di dalam pemikiran. Anda mesti menemukan atau belajar untuk menerima tantangan dan memberi solusi. Nah, Anda harus mengembangkan dengan penuh keyakinan pola pikir saudara setiap waktu, setiap saat, setiap ini. Dan Anda memerlukan untuk bergaul dengan orang supaya Anda bergaul dengan orang yang tepat, pola pikirmu juga akan berubah. Hati-hati untuk membawa siapa yang ada di dekat saudara. Tidak ada orang yang bisa memaksakan Anda untuk membawa orang datang ke depan, ke dalam ruang lingkup Anda. Andalah yang memilih. Dan saya berharap Anda memilih adalah orang-orang yang tepat untuk Anda ajak diskusi, untuk Anda belajar, bahkan Anda untuk mendengarkan dia. Setiap orang membutuhkan itu. Apabila dia nggak punya orang-orang yang bisa diajak berdiskusi, maka orang itu akan mentok. Nah, terlebih kita perlu untuk selalu belajar akan firman Tuhan. Anda belajar untuk dengarkan khotbah-khotbah. Anda belajar untuk menyimak dan mengambil apa yang menjadi manfaat, saudara. Jangan apatis, karena engkau apatis tidak akan mengubah keadaanmu. Saya berharap mindset Anda berubah dan saudara welcome, menerima dan membuat Anda percaya. Solusinya adalah terletak pada pola pikir Anda.
Dari sana saudara bisa melihat masalah sebagai peluang. Masalah bukanlah sebagai jalan akhir ataukah tamat buat hidup saudara, buat pergumulan Anda, tidak. Tapi masalah dirancang untuk Anda mendapatkan peluang yang baru, berkat yang baru, terobosan yang baru, jalan yang baru, bisnis yang baru, teman yang baru, saudara, peluang-peluang yang baru. Saudara bisa kembangkan hal itu. Nah, saat-saat ini minyak tembus dengan harga 100. Ya, dan itu juga terjadi di tahun 80-an, saudara. Nah, sekarang juga terjadi seperti itu. Nah, saya ingin kita lihat di tahun 80-an. Apa yang terjadi? Mobil-mobil di Eropa itu tetap dengan sebuah pakem, yaitu mereka dengan cc yang besar, mereka dengan keadaan mobil yang mewah, dengan kecepatan yang seperti dulu. Tapi sekarang dengan perkembangan mobil begitu maju dan yang minyak bumi begitu mahal harganya, membuat orang-orang Jepang memikirkan bagaimana membuat mobil yang irit bahan bakarnya, yaitu dengan cc yang lebih rendah, namun tetap mewah, namun tetap nyaman, namun tetap aman untuk dikendarai. Dan ternyata mobil Jepang hari ini menguasai, dari tahun 80-an itu menguasai pasar Eropa dan Amerika. Dan saudara lihat juga, dulu ada alat komunikasi yang namanya Nokia, ya Sony. Dulu begitu populer. Tapi mereka tidak kemudian berhasil untuk bisa berubah karena mereka terlalu mau seperti keadaannya yang dulu. Padahal zaman sudah berubah. Handphone bukan lagi untuk dipakai buat telepon, tapi handphone bisa menjadi handphone yang pintar. Orang bisa kemudian hari ini dengan media ada di tangan saudara. Dan saudara bisa bersosial media, saudara bisa mengerjakan apapun lewat handphone saudara. Jadi, tapi Nokia dan Sony itu tidak pengen berubah, saudara. Pola pikirnya tetap seperti itu, pokoknya handphone aja. Dan yang terjadi, orang ditinggalkan mereka. Nah, gereja Tuhan, saya berharap Anda menjadi jawaban, kita semua menjadi jawaban. Kenapa salah satu hal yang kemudian saya pengen masuk ke sosial media lebih, karena kita nggak bisa melawan keadaan, dan di mana sosial media itu begitu dekat dengan kehidupan anak-anak muda, apalagi generasi yang sekarang ini, generasi anak milenial, generasi Z, generasi Y nanti, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan media, saudara. Dan kita gereja Tuhan tidak bisa berkata, wah nggak bisa, saya tetap aja. Ataukah kita mungkin berkata gini, wah karena ini umur saya udah 50 ya saudara, 51. Enggak, pokoknya kita bawa Alkitab mesti bawa bentuknya Alkitab, saudara. Bacanya Alkitab mesti Alkitab. Padahal Alkitab hari ini sudah ditulis di dalam bentuk handphone, saudara. Bahkan Anda bisa memberi warna, bisa mengutip, saudara. Saya ingat sekali dulu, kalau saya pergi penginjilan atau ke kota lain, saya bawa 2 koper, 1 koper baju, yang 1 koper berisi buku-buku Alkitab, konkordansi, Yunani, Ibrani, King James, NIV, dan yang lain. Tapi hari ini saya cukup punya dengan 1 handphone. Dan 1 handphone cukup. Di sana ada aplikasinya, dan bisa melihat, oh iya kata ini apa artinya, kata ini apa artinya, bahkan untuk mencari lebih mudah, lebih cepat. Saudara, dulu tulis khotbah itu perlu berjam-jam, perlu sangat lama. Kenapa? Karena membukanya saja lambat, saudara. Ya carinya itu susah. Hari ini dengan kita searching ini, kita nggak bisa lagi hanya pakai buku saja. Karena dulu juga sebelum ada komputer, bahkan Musa pun terima firman Tuhan itu bukan dalam bentuk buku, tapi ditulis di atas batu. Dan dari zaman batu itu, tulis dalam batu pun kemudian berpindah, kemudian ditulis di daun. Dan kemudian orang memakai tinta, menulis, pakai kuas.
Nah, kemudian dari kuas, kemudian orang pakai pulpen. Kemudian ditemukanlah kertas. Terus keadaan berubah dan kemudian akhirnya orang menulis di atas apa komputer. Nah, ada cloud-nya, ada software-nya. Keadaan terus berubah. Hari ini nanti kalau saudara, handphone bukan lagi mungkin kayak handphone saudara, tapi saudara bisa lihat bentuknya layar seperti ini. Dan mungkin nanti ada teknologi yang lebih maju lagi seperti itu. Pertanyaannya, bisakah saudara memanfaatkan teknologi ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Untuk menjadi berkat, memberitakan Injil, saudara, orang-orang menemukan Tuhan. Saya berharap dengan kita terkoneksi seperti ini, saudara bisa share, saudara bisa komen akan hal ini, karena mindset ini penting, saudara. Ini sudah membuktikan, dan hari itu Sony dan Nokia tidak mau berubah, dan yang terjadi Samsung berubah dan menguasai pasar hari ini. Ya. Dan iPhone juga menguasai pasar hari ini. Saudara. Dan kalau hari ini bahkan handphone China itu dengan sosial medianya mulai masuk, saudara. Nah, kita tidak sedang promosi merek-merek atau apa, tetapi yang saya sebutkan hal ini adalah untuk mengubah mindset saudara. Bahwa kita mesti berkembang pola pikirnya, mindsetnya. Ya, dan saudara lihat lagi berikutnya adalah bahwa banyak orang Indonesia hari ini marah ketika tenaga kerja dari negara lain itu masuk. Padahal mereka boleh masuk. Harusnya ini yang berkata bahwa ekonomi kita sedang tumbuh. Kita ingin bersaing dengan mereka, dan kita mau belajar dari mereka, dan mereka akan belajar dari kita. Mindset kita penting untuk kita berubah, saudara. Karena dunia ini sedang dalam perubahan dan dalam perkembangan. Dan Indonesia sebagai orang yang berkembang, kita harus belajar. Belajar untuk bagaimana punya mindset yang benar. Anda bisa memperkerjakan orang-orang asing kalau mindsetmu benar. Adik saya di Indonesia punya pekerja orang China, orang India, dan di negaranya masing-masing. Tidak perlu datang ke Indonesia, saudara. Dengan seperti itu, Anda menjadi orang-orang yang unggul, saudara. Nah, apa yang membuat Anda sulit untuk berubah mindset? Apakah prinsip yang Anda pegang? Kadang-kadang itu kita berkata, prinsip saya ini tidak bisa berubah. Jangan, saudara. Karena prinsip Anda bisa saja ketinggalan zaman dan akhirnya engkau tidak bisa. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah cerita yang nyata dari yang saya tahu dari bagian dari keluarga saya, keluarga kami, keluarga istri saya tepatnya, dan dia berdagang satu makanan restoran, dan seingat saya tahun 90 restorannya itu paling laris mie, saudara, paling laris, dan membludak orang antri. Dan dia bilang di saat itu saya tanyakan kenapa tidak membuka cabang atau apa. Dia bilang tidak, kalau saya buka cabang nanti resep saya dicuri sama orang. Yang pertama. Yang kedua, saya buka cabang tidak kalau orang lain masak tidak seperti saya sendiri masak. Gitu. Yang ketiga, dia berkata, saya sudah cukup dengan satu restoran. Apa yang terjadi, saudara? 3 mindset ini membuat dia menolak untuk berkembang. Dan karena dia menolak untuk berkembang, maka yang terjadi adalah orang-orang di dekatnya bukanlah orang-orang yang akan berkembang. Anda bisa mengerti, karena orang akan datang pada saudara, orang akan mau dibawa saudara, kerja dengan saudara, kalau dia bisa berkembang. Kalau dia terus-terus seperti itu, saudara, pasti dia tidak akan mau. Dia berharap untuk belajar dan dia bisa berkembang. Dan cara untuk berkembang biar bagaimana adalah saudara menularkan hal itu, mempercayakan orang, dan supaya Anda berkembang. Kalau Anda tidak berkembang, dia akan pergi ke orang lain. Itu yang pertama, orang kerja. Orang akan kesulitan untuk dapat. Dan benar saja, dia kesulitan. Dan hari ini
bukannya bertambah tapi malah berkurang. Malah jadi sepi. Saudara, kenapa? Karena orang-orang yang terbaik tidak akan mau di dekat dia karena tidak bisa berkembang. Saudara, kecuali orang-orang yang tidak punya pemikiran yang maju dan ini. Jadi hal yang kedua adalah prinsip yang dia pegang bahwa hanya dia sendiri yang masak itu yang terbaik. Padahal tidak, saudara. Prinsip kebenaran firman, ketika engkau memberikan orang lain, mempercayakan orang lain, maka Tuhan juga mempercayakan engkau. Ketika engkau berbagi dengan orang, yang terjadi adalah Tuhan juga memberi Anda. Nah, ini sebuah prinsip. Anda diberi untuk memberi kepada orang. Berilah maka engkau akan diberi. Nah, ini prinsip. Dan itu bukan hanya bicara tentang uang, tapi itu bicara tentang juga kesempatan, juga ilmu, juga saudara ajarkan hal-hal ini. Daud mengajarkan itu, prinsip-prinsip, sehingga dia mengubah 400 orang yang gagal menjadi panglima-panglima. Dan waktu Daud menjadi raja, mereka udah punya orang-orang yang setia. Nah, mungkin awalnya bukan orang-orang yang baik, ataukah mungkin bukan orang-orang yang ahli, tapi di tangan orang yang punya mindset yang besar, mindset yang benar, dia bisa mengubah orang itu. Jangan menuntut kesempurnaan dari orang ketika engkau belum mengajarkan dan memberikan teladan untuk sempurna. Dan saudara, hari ini di kota kami begitu banyak orang punya rumah makan dan orang berkembang, bahkan punya 2, 3, 4, 5 di kota, bahkan terus berkembang. Tapi keluarga kami ini, ya maaf kata, malah semakin berkurang. Mungkin juga sudah semakin tua, saudara. Nah, anak-anaknya tidak bisa mewariskan itu. Kenapa? Karena dia nggak memberi kepercayaan kepada anaknya. Dia nggak mengajari. Dia merasa bahwa dia yang masak, harus dia yang ini menangani. Kalau orang lain yang menangani tidak baik, kalau orang lain ini nggak seperti dia, maka yang terjadi ya mandek, saudara, mandek. Nah, ubah mindset Anda, karena itu akan mempengaruhi masa depan Anda, akan mempengaruhi keberhasilan saudara. Mari beri hidupmu dengan mindset yang seperti dikatakan firman Tuhan. Ada banyak contoh lagi yang lain di dalam firman. Anda bisa tulis komennya dan Anda bisa share masing-masing. Adakah pengalaman saudara ketika saudara punya mindset yang salah, tapi kemudian hari ini tidak lagi sesuai dengan itu? Dan ataukah mungkin sekarang ini Anda sedang bertanya-tanya buat dirimu, mindset pikiran saya seperti ini apakah sudah masih relevan atau enggak? Saudara, nah itu pilihan seseorang, dan pilihan seseorang itu akan terlihat, saudara, kemudian hari. Nah, apakah pola pikir seseorang? Pertanyaan saya ya, tulis Anda di komen. Apakah Anda setuju dengan pola pikir yaitu menentukan nasib seseorang? Jadi mindset seseorang menentukan nasib seseorang. Apakah Anda setuju enggak? Yang pertama. Yang kedua, pola pikir yang bagaimana yang Anda kembangkan hari ini? Apa pola pikir yang seperti apa yang sedang Anda kembangkan? Tulis komennya, saudara. Ini penting sebab kita di sosial media kita berbagi. Jangan Anda tahan. Jangan takut buat salah. Jangan pelit buat ilmu. Kita mau sosial media ini kemudian kita saling curhat, saling menguatkan, saudara, karena ini hal yang positif. Quote saya hari ini, sang raja mengajarkan pola pikir, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Tidak ada yang mustahil. Itulah pola pikir sang raja, pola pikir Yesus Kristus Tuhan. Seorang pemenang berpola pikir selalu ada kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Selalu ada peluang di tengah-tengah masalah. Anda akan menjadi pemenang dan berhasil. Yesus adalah jawaban.